Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang Riyadhah. Kembali lagi di konten podcastnya Ovi Samsia. Nah, hari ini, tepatnya pas aku buat podcast ini tuh hari Senin. Ayo semangat Riyadhahnya, jangan kendor ya. Bentar lagi udah Ramadan nih. Kemarin aku juga info sama teman-teman yang mau gabung ya di grup Riyadhah khusus Ramadan. Ini aku buat di WA ya, biasanya Telegram. Langsung aja nanti aku taruh di description box. Tapi maaf banget, ini tuh terbatas ya, karena di WA sendiri nggak bisa terlalu banyak member. Dan nanti di sana kita saling menyemangati saat Riyadhah pas puasa kayak gitu ya, biar lebih rame lagi Ramadannya. Oke, seperti biasa hari ini aku mau bawain salah satu testimoni. Ini agak panjang ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, ikutin aja. Siapa tahu nih dengan adanya testimoni ini dari kakak ini, kita langsung kebuka kayak gitu. Ya Allah, iya ya, aku juga punya masalah yang sama seperti beliau. Siapa tahu dengan aku ngikutin amalan yang beliau lakukan, Allah bantu nih menyelesaikan permasalahanku kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja. Ini yang pertama dari Kak Anggun. Aku bacain soalnya, aku sebutin namanya soalnya beliau kirimnya di grup ya. Bismillah. Sedikit cerita bun, dulu sebelum kenal Riyadhah W40H dan Sholawat Jibril, saya tuh punya amanah, hutang. Kalau di global sekitar 80 juta, di antaranya arisan mingguan, arisan bulanan, bank mingguan, bank harian, belum termasuk pinjol legal. Aku laku seperti Shopee, Kredivo. Kalau di global sama pinjol itu hampir 100 juta. Masya Allah. Tanpa sepengetahuan suami, saya kerja. Tapi di bulan Februari kemarin, saya tuh cuti hamil. Tiap hari gelisah, was-was, kadang nangis. Hidup nggak tenang, nggak fokus ngurus anak. Pertama bawaannya marah-marah terus. Bertengkar terus sama suami, entah masalahnya apa. Uring-uringan, tiap hari gelisah, HP isinya WA tagihan arisan, tagihan bank mingguan, dan harian. Rasanya hancur nggak karuan. Caci maki dari owner arisan, tagihan keras omongan. Bener-bener nggak ngenakin. Aku telan semuanya setiap baca isi WA cacian. Aku nangis sampai sesegukan, rasanya ingin bunuh diri. Astagfirullah. Sempat terlintas niat ingin pesugihan, na'udzubillah. Ya teman-teman ya, kalau kita lagi gelisah kayak gitu ya, apalagi masalah hutang ini memang, aku baca grup itu, kebanyakan memang masalahnya di hutang kayak gitu loh teman-teman. Aku juga nggak tahu ya alasan berhutang itu karena apa, pasti punya alasan tersendiri. Tapi kalau bisa, hutang itu jangan ke yang kayak gini ya. Mending kalau memang masih bisa, berusaha, berikhtiar, hutang ke tetangga atau saudara dekat, teman, hutanglah sama mereka daripada ke pinjol-pinjol yang bunganya ini mencekik kayak gitu ya. Kalau memang benar-benar kepepet. Lanjut. Kemudian saya kenal Riyadhah ini dari bulan Oktober. Pertama kali saya jalanin Sholawat Jibril sehari 200 ya. 200, naik lagi ke 400, naik lagi ke 500. Sholat masih bolong-bolong. Bulan Oktober saya dikaruniai rezeki besar, amanah dari Allah. Saya hamil, Masya Allah. Antara senang dan sedih ya bun, aku bilang dalam hati, apakah ini rezeki besar darimu ya Rob? Jika emang iya, akan aku jaga semampuku untuk anak ini. Siangnya saya dapat WA caci maki dari owner arisan. Aku nangis sambil nyetir, sambil sesegukan, dan detik itu juga saya langsung kayak ditampar keadaan. Langsung saya sholat taubat 2 rakaat sambil sholat. Nangis nggak berhenti ya. Sampai sujud terakhir dibanjiri dengan air mata. Seketika seperti berhenti nadiku dan bengong. Pasrah sama Allah. Masya Allah, hati tenang, was-was hilang, dan sampai detik ini, setiap kali mendengar azan seperti terpanggil langsung ambil wudhu dan berdoa. Setelah azan, sebelum iqomat, itu doa kan mustajab ya. Menurutku Allah langsung bukakan 99 pintu rezeki dari segala penjuru.
Sekarang amanahku alhamdulillah tinggal kurang lebih 20 jutaan dari 100 juta. Masya Allah ya. Entah, saya pun nggak tahu. Uang selalu datang dari arah nggak disangka-sangka. Padahal ya, menurut logika tuh nggak masuk akal. Gajiku hanya 1 juta per bulan, tapi bisa bayar sebulan 5 juta kalau dijumlah. Saya kencengin istighfar dan sholawat. Sekarang sudah 7.000 per hari. Masya Allah ya. Kuncinya setelah sholat, baca sholawat munjiat 100 kali. Catat ya teman-teman ya. Sholat taubat, mohon ampun sama Allah atas segala dosa kita. Sholat tahajud, dan paling penting sholat 5 waktu. Usahakan tepat waktu ya. Sholat di awal waktu. Semoga kita semua segera dilunaskan amanahnya sama Allah dengan cara Allah sendiri. Nah, itu dia testimoni dari Kak Anggun. Ngomongin sholat taubat ya. Aku akhir-akhir ini lagi ngencengin sholat taubat. Lagi ngeriadohin sholat taubat. Jadi setiap hari aku itu usahakan sholat taubat. Kenapa? Karena kita jujur ya, sebagai manusia itu kan nggak tahu ada khilaf salah dosa setiap hari. Kita kadang meskipun kayak aku nggak pernah nenangga ya, selalu di rumah. Tapi sekarang kan teknologinya canggih ya bun ya. Kita bisa ngelihat yang namanya sosial media, kita ngelihat TikTok permasalahannya orang. Siapa tahu ada nih terbersit dalam hati. Ih, dia kok kayak gini ya, ih dia kok kayak gini. Emang sih gak gibah sama orang, tapi gibah sama medsos, gibah sama yang kita lihat kayak gitu. Makanya kenapa aku riadoh ya, mulai barusan aja sih berapa minggu ini riadoh sholat taubat. Setiap kali selesai sholat tahajud aku langsung sholat taubat. Biar kenapa? Kita dalam satu hari itu kayak riset kayak gitu loh. Dosa dalam satu hari itu langsung kita taubatin sama Allah. Kita minta mohon ampun. Jadi dalam satu hari kita benar-benar minta ampunan. Siapa tahu ada dosa-dosa yang keselip. Nah itu tuh dosa kecil-kecil yang biasanya kita kumpulkan setiap hari, itu yang jadi jalannya ya riadoh kita kadang mentok di situ. Maksudnya kita riadoh W40H ya terhalang karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang kecil-kecil yang kita kumpulkan setiap hari akhirnya banyak. Nah ini nih yang pas riadoh W40H gak terkabul ya karena dosa tadi. Untuk sholat taubat sendiri waktunya itu bebas ya, mau pagi, siang, malam boleh. Tapi memang lebih afdol setelah sholat tahajud. Ini ya kata Kak Anggun tadi juga bilang, usahakan sholat di awal waktu. Itu bener banget teman-teman. Karena dulu aku pernah punya temen, dia itu Masya Allah baik banget ya. Itu aku terbuka karena beliau juga. Beliau tuh bilang, Ovi, kalau kamu memang kepingin rezekimu itu nggak telat-telat satu jengkal pun dari kamu ya, kamu itu harus tepat waktu sholatnya. Karena rezeki kita cerminan dari sholat. Kalau kita sholatnya tepat waktu, maka rezeki itu akan tepat waktu juga datangnya. Kalau seandainya sholat kita molor, ya bisa jadi rezeki kita bakal molor. Nah seperti itu teman-teman. Jadi gini, selain W40H ya, amalan-amalan yang dilakukan sekarang, difokuskan sekarang, teman-teman juga mulai bergerak, mulai membenahi diri sama ibadah yang lainnya juga, kayak sholat, kayak gitu ya, yang biasanya molor-molor, sekarang coba dirubah tepat waktu. Terus yang biasanya nggak pernah sholat sunnah nih ya, ditambah coba hari ini 1 minggu aja, ditambah dengan sholat duha, tahajud, kemudian ditambah dengan sholat taubat. Nggak harus semuanya dilakuin, kayak Kak Anggun ini ya, kemarin tadi bilang, sholawat Jibril itu perharinya 200 pertamanya, terus naik lagi nih ke 400, naik lagi ke 500, dan alhamdulillah sekarang 7.000. Dan bener, Allah ngebantu Kak Anggun buat melunasi hutangnya akhirnya kayak gitu. Oke, lanjut ke testimoni berikutnya. Ini dari hamba Allah. Beliau komen di salah satu video YouTube aku. Bismillah. Aku ingin bercerita tentang apa yang aku alami. 4 bulan lamanya aku menjalankan sholawat agar mendapatkan kerjaan. Selama menjalankan sholawat tersebut, setiap hari aku selalu tunggu nih hasil atau panggilan kerja, tapi nggak ada feedback. Kemudian aku introspeksi diri dan aku mulai kembali nih mengamalkan sholawat, tapi dengan niat yang ikhlas atau tanpa menunggu hasil apapun.
Mengenai hasil, aku tidak memikirkan atau tidak ambil pusing. Alhamdulillah, selama aku menjalankan sholawat, hati aku terasa tenang dan damai. Dan baru tadi pagi aku melaksanakan sholat duha dan aku mencoba afirmasiin bahwa aku sudah mendapatkan kerjaan. Alhamdulillah, qadarullah. Siangnya aku mendapatkan telepon dari pihak perusahaan bahwa aku diterima bekerja di sana. Nah, Masya Allah ya. Selamat buat kakaknya yang udah bekerja. Dan sekarang ayo buat teman-teman yang mungkin punya permasalahan yang sama, terjerat hutang kayak Kak Anggun tadi ya, terus mencari kerjaan nggak dapat, sholawat udah lama, coba mulai dari sekarang riadohnya itu dikencengin. Terus yang kedua, jangan terlalu memegang apa yang kita inginkan kayak gitu. Kadang kan kita terlalu fokus sama hasil ya, sama hajat, sama doa kita, sampai kita tuh benar-benar pusing dan lama-lama juga mempertanyakan sama Allah, kapan nih giliran aku, kapan nih giliran aku. Kalau sudah ada sampai di fase seperti itu, pasti kita bakal bosen riadoh, pasti kita bakalan males riadoh. Halah, nggak usah deh riadoh, toh juga nggak dikabul sama Allah. Padahal yang namanya doa itu juga berjalan, teman-teman. Bisa jadi ya, rezeki yang kita udah dipersiapkan sama Allah itu ada di Jakarta nih misalnya. Nah, sedangkan kita di Malang lah, anggap seperti itu. Dan si rezeki ini kan jalan nih. Jalan itu butuh proses kayak gitu loh. Nah, jangan sampai pas prosesnya kita menunggu rezeki, kita berhenti riadohnya. Sayang kan? Terus bergerak, terus berikhtiar, dan apapun yang kita minta sama Allah, doa apapun yang kita minta sama Allah, udah yakinin aja. Setelah itu lepasin, kayak ya udah selesai, aku udah order nih sama Allah, aku udah percaya sama Allah. Entah kapan datangnya, pasti itu adalah waktu yang terbaik. Itu aja podcast kali ini. Buat teman-teman yang punya testimoni riadoh bisa kirim ke WA khusus riadoh ya di sini, atau ikutan juga gabung di grup riadoh WY40H, karena di sana juga ada grup curhat ya. Curhat apapun terserah. Mau curhat hutang, jodoh, terserah apapun di situ. Nanti kita bakal berteman sama para pejuang riadoh yang sevibrasi sama kita, yang lagi berjuang buat mendapatkan ridhonya Allah, mendapat cintanya Allah. Oh ya, jangan lupa ya follow juga TikTok aku, karena di sana aku juga sering buat konten-konten tentang riadoh yang mungkin bisa menyemangati teman-teman. Seperti biasa, aku mau ngingetin, jangan lupa jadi orang baik dan jangan pernah bosan untuk istiqomah riadoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.